Kesempatan ini adalah anugerah, boleh berbagi dengan saudara satu tema yang sangat penting, dan saya juga berharap saudara-saudara waktu ikut ini mendapatkan sesuatu, dan ini saya rasa hal yang paling penting di dalam sepanjang perjalanan kita sebagai orang-orang percaya. Mari sebelum kita memulai, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur malam hari ini kami boleh bersama-sama dengan saudara-saudara kami, berkumpul bersama-sama, kami belajar dari kebenaran firman Tuhan, sebuah pelajaran yang paling penting yaitu jalan keselamatan. Tuhan urapi pakai hamba-Mu, berkati setiap kami yang mendengar, setiap orang pun mendapatkan berkat dari dalamnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Nah, malam hari ini, kedengaran ya suara saya jelas ya? Oke, malam hari ini saudara-saudara kita mau bersama belajar satu tema yaitu jalan keselamatan. Di dalam hidup kita ada dua pertanyaan penting. Saya harap saudara nanti boleh lihat, saudara boleh membacanya juga, mengingatnya. Dua pertanyaan yang sangat penting ketika kita bertemu, ketika orang bertanya, bagaimana kita menjawabnya. Yang pertama, saudara, pertanyaan ini adalah, jika saudara meninggal dunia hari ini, apakah saudara yakin pasti masuk surga? Ya, ini pertanyaan yang pertama. Saudara, virus corona itu bisa kepada siapa saja. Tidak ada orang yang kebal tidak akan mendapatkan virus ini. Tapi saya rasa ini hal yang penting. Pertanyaan pertama, jika saudara meninggal dunia hari ini atau sebentar nanti, apakah saudara yakin pasti masuk surga? Ini pertanyaan yang pertama yang paling penting. Yang kedua, saudara, jika saudara meninggal dunia, ya, ketika saudara sudah tidak ada di dunia ini, saudara berjumpa dengan Tuhan, Tuhan bertanya, mengapa aku harus mengizinkan engkau masuk surgaku? Apa alasannya saya mengizinkan engkau masuk surgaku? Apakah jawaban saudara? Sebentar selesai, saya harap saudara bisa menjawab dua pertanyaan ini. Yang pertama, apakah kita yakin? Yang kedua, kalau kita yakin, lalu Tuhan bertanya, mengapa aku harus mengizinkan engkau masuk surgaku? Kira-kira apa jawaban saudara? Nah, dua pertanyaan ini kita akan melihat jawabannya, saudara ya, sesudah ini. Nah, di dalam kehidupan kita ada beberapa hal yang membuat kita dapat menyesal. Yang pertama, saudara, adalah penyesalan satu hari. Sangat sederhana, mungkin saudara juga pernah lakukan. Penyesalan satu hari itu ketika saudara salah masak nasi. Nasi menjadi bubur. Menyesal. Tapi saudara menyesal, semenyesal-menyesalnya satu hari saja saudara ya. Nasi menjadi bubur. Kebanyakan air tidak bisa berubah lagi. Ada namanya lagi penyesalan satu bulan. Saya pernah alami saudara. Yaitu salah potong rambut. Ya, tukang potong rambut saya itu potong begitu tipis saudara ya. Sampai saya sendiri syok ya. Tapi penyesalannya satu bulan. Sesudah itu tumbuh lagi. Ada namanya juga penyesalan satu tahun. Saudara, apa itu? Ketika pelajar tidak sekolah dengan baik, tidak naik kelas. Ya, mau tidak mau penyesalan satu tahun. Tapi tahun ini tidak ada satu sekolah pun yang tidak lulus, saudara, karena ujian semua online, ya, saudara. Jadi penyesalan itu satu hari, satu bulan, satu tahun. Ada namanya lagi penyesalan seumur hidup.
Apa itu saudara? Penyesalan seumur hidup itu adalah kalau salah memilih pasangan hidup. Ya, kita percaya iman kita tidak boleh bercerai, saudara. Kalau salah milih, saudara ya, lalu kita dapat istri atau dapat suami, udah pemberkatan nikah, semua udah beres, tidak ada lagi yang dapat kita ubah. Ada penyesalan seumur hidup, apa boleh buat. Saudara, tapi di antara semua penyesalan ini, ada sebuah penyesalan yang lebih berbahaya, yang tidak ada ampun, yaitu penyesalan kekal. Apa itu penyesalan kekal? Ketika kita salah memilih juru selamat. Ini yang paling berbahaya, penyesalan seumur hidup. Hari ini kita bersama akan membahas, saudara, bagaimana supaya tidak ada penyesalan seumur hidup. Sehari, ya, sebulan, setahun, seumur hidup tidak masalah. Tapi kalau penyesalan kekal, itu tidak ada lagi ampunnya. Saudara, kita akan melihat ada 4 hal sebagai jawaban bagaimana kita menghadapi hal ini. Yang pertama, saudara, kita akan melihat di dalam hidup kita ada rancangan Tuhan. Yang kedua, masalah manusia. Yang ketiga, penyelesaian Tuhan. Dan yang keempat, tanggapan manusia. Kita akan melihat satu persatu. Yang pertama, rancangan Tuhan. Saudara, kita harus tahu bahwa Tuhan yang Maha Kudus dan Mulia itu, dialah yang mencipta dan memelihara kita. Mazmur 100 ayat 3 berkata, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Dengan kata lain, ketika manusia diciptakan, kita ini adalah kepunyaan Tuhan. Umat kawanan domba daripada Tuhan. Nah, kita diciptakan serupa dan segambar dengan pribadinya untuk mencerminkan dan memuliakan Dia. Ingatlah, Allah menciptakan kita dengan satu tujuan untuk mencerminkan dan memuliakan Dia. Tidak ada yang lain. Apapun yang kita hadapi tujuannya untuk mencerminkan Dia dan untuk memuliakan Dia. Kejadian 1 ayat 27 berkata, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Jadi saudara dan saya, kita ini diciptakan oleh Allah menurut patronnya Allah. Menurut gambarnya Allah. Bukan menurut gambar orang tua kita, suku kita, atau siapa saja. Tetapi menurut gambaran Allah. Saudara, di dalam buku Katekismus Westminster, di dalam buku ini menulis demikian. Tujuan hidup manusia adalah untuk memuliakan Tuhan dan menikmatinya selamanya. Jadi Allah menciptakan kita, tujuannya supaya kita memuliakan Tuhan dan kita menikmati Tuhan seumur hidup. Sebuah persekutuan yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Itulah rancangan Tuhan untuk mencerminkan, supaya kita mencerminkan dan memuliakan Dia. Sehingga saudara, dengan melakukannya, ketika kita melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan, maka kita akan mendapatkan kepenuhan hidup di dalam Dia. Ya, ada sebuah kepuasan di dalam Dia. Nah, namun saudara, pertanyaannya, ini paling penting, sesudah kita lihat semua itu, pertanyaannya. Jika Tuhan adalah pencipta yang maha agung dan maha baik, serta segala perintah dan berkatnya ditujukan membawa kita kepada kepenuhan hidup yang mencerminkan dan memuliakannya, mengapa saya tidak mengalaminya? Mengapa saudara dan saya tidak mengalaminya? Yaitu kepenuhan hidup yang mencerminkan dan memuliakan Dia. Kita kalau ketemu orang-orang saudara, mungkin orang bisa melihat kita melihat orang, kita berkata sebel, muka setan, ya muka apa saudara.
kita tidak dapat mencerminkan dan memuliakan dia. Orang itu mah jahat, penipu. Saya kalau lihat dia jengkel, sebel. Orang melihat kita tidak dapat mencerminkan dan memuliakan Tuhan. Ini adalah pertanyaan besar kalau Tuhan merencanakan demikian supaya kita dapat mencerminkan dan memuliakan dia, mengapa saudara dan saya tidak mengalaminya. Ini hal yang pertama, rancangan Tuhan, yaitu mencerminkan dan memuliakan dia. Mengapa saya tidak mengalaminya? Yang kedua, masalah manusia, dosa dan keterhilangan. Saudara sekalian, Yesaya 59 ayat 1 sampai yang kedua, sangat mungkin saudara ada banyak yang sudah bisa hafal. Ini adalah daripada Tuhan yang berkata, ya, kenapa sepertinya tangan Tuhan kurang panjang untuk menyelamatkan, tidak pendengarannya kurang tajam. Apa sih yang membuat kita doa Tuhan tidak ada jawaban, Tuhan tidak mendengar, seolah-olah Tuhan tidak ada. Apa sih yang membuat hal ini terjadi? Sangat sederhana. Yesaya berkata, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu. Dengan kata lain, yang membuat Tuhan tidak mendengar doa kita, yang pertama, kejahatanmu. Sehingga kita tidak mendengarkan Tuhan itu menjawab kita. Karena apa? Kejahatan kita. Dan yang kedua, dosa kita. Yang membuat pemisah antara kita dengan Allah kita. Lalu saudara, bagaimana ketika kita melihat hal ini? Dosa dan keterhilangan. Manusia memberontak pada Tuhan dengan memilihnya sendiri. Mulai dari Adam dan Hawa. Ya, saudara, memilih jalan sendiri. Pemberontakan manusia ini disebut dosa yang diwujudkan dengan sikap tidak menundukkan diri pada Tuhan. Sebaliknya melawan Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan mau kita taat. Tapi yang dilakukan manusia adalah manusia melawan Tuhan. Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara dan saya, dosa itu membuat kita kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, Galatia 5 ayat 11 sampai 21 di sini mencatat semua perbuatan dosa manusia. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Saudara, coba kita lihat apa yang ditulis di dalam Galatia ini. Bagian yang mana kita tidak pernah lakukan, saudara. Atau dengan kata lain, tidak ada satupun yang di dalam di sini kita sudah melakukannya. Coba pikir, saudara. Tidak ada. Tidak ada satupun yang kita tidak lakukan. Sudah, saudara. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala. Saudara berkata, tidak ada berhala di rumahku. Tetapi ketika saudara lebih mencintai harta, keluarga, apapun lebih daripada Tuhan, itu adalah berhala. Ada sihir, perseteruan, perselisihan, dan lain sebagainya. Manusia memberontak kepada Tuhan. Manusia melawan Tuhan. Di dalam ketika hal ini terjadi, saudara, kita bisa melihat ketika manusia melawan Tuhan, dosa mengakibatkan keterpisahan manusia dengan Tuhan, sesama dan dirinya sendiri. Akhirnya penghukuman itu kekal selama-lamanya. Sudah sekalian, saudara dan saya juga menghadapi penghukuman kekal, saudara, ya. Oleh karena dosa itu adalah maut. Ibrani 9:27 berkata, manusia ditetapkan mati satu kali saja dan sesudah itu dihakimi.
upah dosa adalah maut. Roma 6:23. Akibat dosa, akibat pemberontakan manusia, maka manusia menghadapi hukuman kekal. Inilah yang membuat mengapa kita tidak dapat mengalaminya. Kenapa kita tidak dapat menikmatinya. 2 Tesalonika 1 ayat 19, mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Siapa saudara? Orang-orang yang berdosa, orang-orang yang melawan Tuhan, mereka akan dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Ingat ini akibat manusia berdosa, manusia terpisah daripada Tuhan. Kita ditolak karena manusia telah berdosa. Bapak C.S. Lewis, seorang penulis, seorang dosen, dia berkata demikian. Ada 2 macam orang. Tipe orang yang pertama adalah orang ketika dia berdoa, dia mencari Tuhan, dia selalu berkata, Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Dengan kata lain, ketika dia berdoa, dia tidak ngotot, tapi dia dekat dengan Tuhan, dia bisa berkata, jadilah kehendak-Mu. Tapi ada orang yang kedua, ya, sampai Tuhan bisa berkata, kalau begitu jadilah kehendak-Mu. Orang yang ngotot, orang yang tidak taat, orang yang hidup di dalam dosa melawan Tuhan, maka Tuhan akan berkata, kalau begitu jadilah kehendak-Mu. Saudara sekalian, ketika manusia itu berdosa dan manusia itu terhilang, kita bisa melihat saudara di dalam buku The Bridge to Life berkata manusia berusaha menjembatani keterpisahan ini melalui. Jadi manusia berusaha supaya bisa datang sampai kepada Tuhan lewat apa saudara? Pertama, perbuatan baik. Perbuatan baik. Kedua, moralitas. Ketiga, agama. Ada yang tentang pengetahuan dan lain-lain. Tetapi perbuatan baik, moralitas, agama, pendidikan tidak dapat membuat kita selamat. Tidak mungkin kita kembali dapat memuliakan dan mencerminkan Dia. Kita dapat mudah bertemu saudara. Orang-orang yang berbuat baik, beramal, menolong orang, tujuannya apa? Supaya mereka boleh berjumpa dengan Tuhan, memperoleh hidup yang kekal. Ada orang yang di dalam hal moralnya berusaha sebaik mungkin moralnya. Dia melakukan acara keagamaannya dengan baik, ya dan sebagainya. Tujuannya apa? Supaya dapat melangkah, berjumpa sampai dengan Tuhan. Ada orang dengan pengetahuan yang tinggi. Mereka berusaha supaya dengan pengetahuan mereka bisa sampai kepada Tuhan. Tapi saudara, perbuatan baik, moralitas, agama, pendidikan, tidak ada satu apapun yang dapat membuat kita sampai kepada Tuhan. Tidak ada. Nah, ini adalah sebuah gambaran, saudara ya. Kita melihat ini ada seorang anak muda yang pelari yang paling hebat. Saudara, mungkin saja dia boleh berusaha dari puncak gunung yang sebelah di sini meloncat ke gunung sebelah sana. Sepertinya tidak mungkin, saudara. Tapi anggaplah dia adalah pelari internasional. Dia bisa dari puncak gunung tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin, saudara ya. Saudara sekalian, kita lihat ini adalah gambar sebuah bola dunia. Saudara sekalian, bola dunia ini kita kalau melihat dengan kacamata kita, kita tidak dapat melihat apa-apa. Saudara sekalian, tapi kalau dengan kaca pembesar, ya, ketika melihat dengan kaca pembesar, kita bisa melihat manusia semua tidak ada satupun yang benar. Semua egois, semua hidup di dalam dosa, semua hidup melawan Tuhan, menentang Tuhan. Tidak ada jalan yang baik.
Saudara sekalian, ketika dicari tidak ada apapun yang bisa peroleh dari manusia karena manusia sudah berbuat dosa. Kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Yesus Kristus dia ada di tengah-tengahnya, saudara. Sehingga ketika manusia menerima Yesus Kristus, ketika melihat dunia ini, melihat Yesus yang menggantikan manusia, mati di atas kayu salib. Yesus berkorban bagi manusia, memberikan hidupnya bagi saudara dan saya, orang-orang berdosa. Kalau kita melihat saudara, karena dia, kenapa harus Yesus? Karena dia manusia, manusia yang sempurna dan tidak berdosa. Maka hanya dia yang dapat mewakili kita. Karena dia Tuhan, maka dia dapat menanggung dosa manusia. Jadi dua hal ini membuat, kenapa sih harus Yesus? Karena tidak ada yang lain. Dia adalah manusia yang sempurna, tidak berdosa, mewakili saudara dan saya. Karena dia juga sekaligus adalah Tuhan, maka dia dapat menanggung dosa saudara dan saya, bahkan dosa isi dunia ini. Saudara sekalian, Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, kata Yesus kepada semua orang, saudara, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, saya berharap setiap kita yang ikut kelas ini, saudara pegang dengan baik kalimat ini. Ketika Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun, seorang yang berbuat baik, yang punya karakter yang baik, seberapa baik pun tidak ada. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, Tuhan telah menjembatani jurang pemisah antara manusia dengan dirinya melalui penebusan Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus Kristus mati di atas kayu salib, kemudian dia bangkit kembali, ia telah membayar hukuman yang seharusnya dijatuhkan atas manusia karena dosa. Beberapa minggu yang lalu kita merenungkan kebangkitan Tuhan Yesus, kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara, ini menjadi sebuah petanda kita ingat Yesus sudah bangkit. Dia mati karena dia memberikan hidupnya, mati di atas kayu salib. Dia mengorbankan segalanya untuk membayar hukuman yang seharusnya saudara dan saya pikul. Yesus sudah menggantikannya. Puji Tuhan. Saudara sekalian, pertanyaannya ini, ya, kalau Yesus itu kita tidak mampu, kita berbuat dosa, tidak mungkin. Lalu Yesus sebagai penebus saudara, sekarang pertanyaannya, ya, pertanyaannya. Bagaimana saya dapat masuk ke dalam satu-satunya jalan keselamatan melalui karya penebusan Tuhan Yesus Kristus? Ini pertanyaan. Jadi kalau kita udah tahu Yesus sudah mati bagi kita, menggantikan kita, pertanyaan yang penting saudara. Bagaimana saya dapat masuk ke dalam satu-satunya jalan keselamatan melalui karya penebusan Tuhan Yesus Kristus, bukan lewat yang lain, tetapi melalui karya penebusan Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Ini terakhir, saudara ya, penutupannya. Yang pertama, rancangan Tuhan. Tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah mencerminkan dan memuliakan Dia. Yang kedua, kita tidak dapat mencerminkan, memuliakan Dia. Alasannya itu sederhana, karena manusia itu masalah manusia, karena manusia sudah berdosa dan terhilang di hadapan Tuhan. Manusia dengan cara apapun, manusia tidak berdaya. Kita bersyukur Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, mati di atas kayu salib untuk menebus saudara dan saya.
pertanyaannya, bagaimanakah saya memperoleh penebusan Kristus itu? Yang terakhir adalah tanggapan saudara dan saya, yaitu menerima Kristus. Saudara, manusia perlu menanggapi kasih Allah dengan menyeberangi jembatan itu, yaitu dengan percaya dan menerima. Ingat huruf ini saya beri warna merah, saudara. Percaya dan menerima. Menerima siapa? Percaya kepada siapa? Tuhan Yesus Kristus melalui suatu undangan yang bersifat pribadi. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Suatu hari di rumah saya itu ada seorang mbak yang bekerja dengan saya. Dia masih muda, saudara, masih umur belasan tahun. Dia bantu jaga rumah, bantu juga sedia makan dan sebagainya. Orangnya baik. Suatu kali saya bertanya dengan dia, Mbak, kamu mau enggak jadi anak saya? Saya waktu bertanya, saudara, saya cuma berpikir dia jawab kira-kira iya atau tidak. Saya cuma berpikir itu, saudara. Tapi dia kemudian dia bertanya, Pak, apa bedanya sekarang ini dengan jadi anak? Wah, matilah. Saya tidak siap jawabannya. Tapi Tuhan beri hikmat, saudara. Saya kemudian berkata, ya beda. Ya, apa bedanya menjadi anak dengan bukan anak? Beda. Kalau anak tidak dapat gaji. Wah, saya tidak mau, Pak. Saya kalau kerja harus mau gaji. Tidak bisa, saya tidak mau. Oke. Stop, udah. Kenapa saya stop, saudara? Dia lupa. Kalau kerja, kalau jadi anak, tidak dapat gaji. Tapi dapat apa? Dapat warisan. Saudara sekalian, Alkitab berkata, tetapi semua orang yang menerimanya, saudara dan saya, ketika kita menerimanya, kita mendapat harta yang terbesar menjadi anak. Apa bedanya anak dengan tidak anak? Kita adalah pewaris kerajaan Allah, saudara. Waktu kita menerimanya, kita menjadi anak. Waktu kita menjadi anak, kita adalah pewaris kerajaan Allah. Siapa itu kita? Yaitu kita yang percaya dalam namanya. Saudara sekalian, kalau engkau menerimanya, engkau percaya, engkau menjadi anak Allah. Engkaulah pewaris daripada kerajaan Allah. Yohanes 5 ayat 25 berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Saudara, saya memberikan tanda biru itu kepada mendengar dan percaya. Saudara, mungkin kita banyak yang dengar, tapi kita percaya. Mungkin kita percaya, tapi kita dengar, tidak tahu dengar apa, saudara. Yohanes bilang, Yesus berkata, kalau mereka yang mendengar, bukannya dengar sampai mengerti, sesudah dengar perkataan Tuhan, dia percaya kepada Tuhan Yesus. Maka ia akan mempunyai hidup yang kekal. Dia tidak akan turut dihukum. Bukan hanya menanti mencari kepada gaji, tetapi mendengar percaya kepada Tuhan Yesus. Pertanyaannya, hari ini saudara ada di mana? Apakah saudara masih ada di tempat berwarna hitam, hidup di dalam dosa, saudara dikungkung dalam dosa, atau saudara berkata, Tuhan, saya mau melangkah. Saya mau datang kepadamu. Karena Yesus sudah mati di atas kayu salib bagi saya. Yesus sudah berkorban bagi saya.
Saya mau datang kepada Engkau. Saya mau beralih dari tempat yang hitam, manusia yang berdosa, yang suka kepada kegelapan, kepada dosa. Datang kepada Engkau, Allah yang kudus, Allah yang hidup. Saudara sekalian, ada banyak orang berbicara tentang iman, saudara. Asal beriman. Iman apa dulu, saudara? Yang pertama itu adalah iman yang melompat dalam gelap. Bagaimana iman yang melompat dalam gelap? Dia tidak mengerti siapa itu Yesus. Asal usahanya maju, asal dia sehat, masuk rumah sakit sembuh, saudara, dia pokoknya ya percaya enggak? Percaya. Percaya apa? Enggak tahu. Dia itu seperti orang yang melompat di dalam gelap. Ini adalah iman yang tidak menyelamatkan. Kenal Yesus, kenal. Tapi tidak tahu siapa itu Yesus. Kedua, saudara. Ada orang yang disebut dia beriman. Tetapi imannya tidak iman menyelamatkan. Kenapa? Keyakinannya hanya berdasarkan akal. Iya betul ya yang kamu omong. Betul loh, saya baru dengar. Yesus itu luar biasa. Yesus itu datang ke dalam dunia. Yesus berkorban. Tapi dia titik sampai di sana. Hebat ya kalian orang Kristen beribadah hari Minggu ke gereja. Hebat ya kalian memberi persembahan. Hebat ya begini. Hanya berdasarkan akal pengetahuannya. Orang Kristen hebat. Yesusnya hebat. Mereka setia beribadah. Perjamuan kudus. Dan lain sebagainya setia. Hanya berdasarkan akal. Dia tidak maju selangkah. Ada lagi satu saudara. Iman yang tidak menyelamatkan adalah iman yang sementara. Tidak sedikit saudara orang yang berkata, Pak, tolong doakan saya. Kalau saya sembuh dari penyakit kanker saya janji saya memberikan perpuluhan. Saya mau memberikan separuh dari harta saya. Pak, tolong doakan. Kalau saya sembuh, saya janji, swear, janji. Saya mau ikut pelayanan. Saya mau ikut pelayanan misi. Saya mau ikut pelayanan ini. Saya mau beritahu saudara. Dari 10 orang yang demikian saudara, 11 itu penipu saudara. Itu adalah iman yang sementara. Kenapa saudara? Imannya itu adalah iman jikalau. Kalau saya sembuh, kalau saya kaya, kalau doaku didengar, ya saya percaya kepada Yesus. Itu bukan iman yang menyelamatkan, iman yang menipu, saudara ya. Iman yang sementara. Saya kalau ada orang, saya pergi di rumah sakit, lihat orang yang udah tua, dia bilang, aduh saya menyesal. Saya dulu waktu muda, tidak pelayanan baik-baik. Sekarang menyesal. Kamu doakan saya. Kalau saya sembuh, saya berjanji. Saya mau ikut perlawatan. Saya mau ikut perkunjungan. Doakan orang apa? Saya bilang, maaf. Cek. Maaf. Kok? Kamu udah ketuaan. Kamu mau sehat sekarang juga Tuhan udah nggak mau. Saudara, iman yang menipu. Iman yang tidak menyelamatkan. Itu iman sementara. Saudara, permisi tanya. Hari ini saudara ada di bagian yang mana, saudara? Saudara, iman saudara adalah melompat dalam gelap. Gak tahu siapa itu Yesus. Ya pokoknya aja ikut-ikut rame. Ada pria sejati, ya ikut pria sejati. Orang nangis, kita nangis. Tapi kita tidak tahu siapa itu Yesus. Apakah sekarang saudara percaya kepada Yesus tapi berdasarkan akal? Ya masuk akal. Betul ya, betul. Tapi stop di sana. Ataukah saudara punya iman yang sementara? Kalau virus corona berhenti, sob coba, saya pasti datang ke gereja. Kalau virus corona ini selesai, kamu lihat saya pasti mau melayani Tuhan, mau ikut pria sejati, dan lain sebagainya. Itu semua adalah iman yang tidak menyelamatkan. Saudara, kalau ini semua iman yang tidak menyelamatkan, iman apakah iman yang menyelamatkan? Ini adalah sebuah contoh gambaran orang yang menikah. Ya, saudara, gambaran iman yang menyelamatkan lewat pernikahan. Saudara, ketika seorang pria dia mau menikah dengan seorang wanita,
Saya rasa hal yang pertama, di dalam pikirannya, dia itu tahu keberadaannya. Dia ada di mana, wanita itu bagaimana, di dalam pikiran dia tahu dulu. Dia kenal pribadi wanita itu. Sebaliknya, wanita itu juga tahu pria itu, dia juga kenal pribadinya. Tahu dulu di dalam pikiran. Sesudah dari pikiran, harus maju ke perasaan. Wah, saya itu kalau tidak lihat dia, gak bisa tidur. Kalau tidak lihat dia, aduh bagaimana rasanya. Di dalam perasaan, rindu saudara. Ada virus corona, tidak apa-apa. Dalam nama Yesus, virus corona, enyahlah. Dia pergi ketemu pacarnya. Sudah sekalian, secara perasaan ada cinta, ada rindu, kepingin ketemu. Kepingin ketemu perasaan. Dan yang ketiga, saudara ya, sesudah ada pikiran, ada perasaan. Yang ketiga, ini adalah yang paling penting. Dia mau melamar, dia mau datang untuk membuat janji nikah. Mau pergi cari pendeta, ayo pemberkatan nikah. Kapan dia mau menikah? Saya selalu kalau di bagian ini, saudara, saya suka ambil contoh. Saudara yang sudah berkeluarga, saudara yang punya anak perempuan, saya tahu Pak Diki ada mungkin dia punya anak perempuan. Satu kali ada seorang anak laki-laki, teman anaknya datang. Om, selamat malam Om. Apa kabar? Boleh ketemu Noni Om? Misalnya ya. Oh ada, silakan. Oke, satu kali, dua kali, saudara. Si Om dan Tante juga baik. Sediakan minum, sediakan apa. Mereka belajar bersama di kuliah dari tahun pertama, tahun kedua, sampai tahun keempat. Udah tahun yang keempat, si Om itu tanya, "Nak, kamu punya rencana apa?" "Belum Om, belum dapat kerja." "Oh ya. Cari kerja ya, cari kerja dulu." Dia cari kerja, saudara. Om sudah gelisah. Duh, udah datang di sini minum kopi, makan, ya. Sate babi saya, apa dia ikut makan. Ini sudah 4 tahun. Masih Om tunggu dulu cari kerja. Oke lah, sabar. Oke, dia cari kerja. Udah kerja 2 tahun, dia datang lagi. Si Om tanya, "Gimana?" "Iya Om, belum stabil Om. Saya di dalam 2 tahun ini sudah keluar kerja 5 kali." "Hah? 5 kali?" "Iya Om." "Wah, masih berapa lama?" "Ya enggak tahu juga Om." Dia pergi lagi, saudara. Setahun kemudian, dia datang lagi. Saya percaya, saudara. Om yang hidup, Om yang benar itu, ketika anak muda itu datang, saudara, dia ambil sapu, dia usir dia. Dalam nama Yesus, saya tengking kamu keluar. Kurang ngajar, kamu udah pacaran dengan anak saya 7-8 tahun. Sampai udah seharusnya saya bisa gendong cucu. Kamu masih datang ke tempat saya, masih belum dapat kerja. Saudara, bukankah seringkali kita seperti si anak muda itu, saudara? Kita pacaran, kita bilang kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Mungkin sebatas di pikiran kita, di perasaan kita, tapi belum maju ke langkah yang terakhir. Ambil keputusan, saudara. Saya mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pikiran kita harus sadar atas dosa. Kita tahu bahwa Yesus itu sudah menebus saya. Pikiran kita tahu jelas. Kita bukan orang yang buta, saudara ya. Bukan orang yang tidak tahu kebenaran. Di dalam pikiran tahu. Saya ini orang berdosa. Saya tahu Yesus sudah menebus saya. Perasaan saya selalu rasa, aduh, tiap kali kalau berbuat dosa, merasa menyesal. Saudara, kita waktu berbuat yang tidak baik, rasa, duh, kok tadi saya marah orang ya? Kok tadi keluar kata-kata kasar? Kok tadi saya tidak sopan? Secara perasaan ada rasa bersalah. Minta Tuhan ampun, ya. Bersyukur Tuhan sudah menyelamatkan saya. Pikiran, perasaan tidak cukup, saudara. Kita ikut KKR, nangis.
sampai air mata, sampai ingus keluar, tidak ada berguna apapun. Pikiran, perasaan dapat menipu. Yang terpenting saudara, ambil keputusan, kehendak. Saya mau bertobat dari dosa saya dan mau menyerahkan diri saya seutuhnya kepada Kristus. Artinya, di dalam cara saya berpikir, di dalam cara saya bertindak, di dalam saya membelanjakan uang saya, di dalam saya melakukan apapun, harus yang menyenangkan hati Tuhan. Karena itu tanda saya bertobat dari dosa saya. Saya tinggalkan kepada pornografi, tinggalkan kepada dunia malam. Saya mau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Karena apa? Pikiran saya, perasaan saya udah tahu benar. Saya orang berdosa, Yesus mati bagi saya. Itulah sebabnya saya mau bertobat. Saya mau memberikan hidup saya hanya kepada Tuhan. Saudara, iman kepada Kristus, ingat baik-baik. Iman kepada Kristus meliputi pertama pikiran kita. Sadar kita ini orang berdosa, Yesus menebus kita. Perasaan kita selalu ada rasa berdosa. Tapi kita mengucap syukur Yesus sudah berkorban. Dan secara kehendak, kemauan. Kita mau bertobat dari dosa kita. Kita datang kepada Tuhan. Kita merasa tidak layak. Kita minta ampun. Dan kita menyerahkan diri kita kepadanya. Saudara yang terkasih, iman yang menyelamatkan bukan sekedar berarti menyetujui fakta-fakta mengenai kehidupan Yesus Kristus. Tetapi kita harus berbalik dari dosa dan bergantung kepadanya. Ingat baik-baik saudara. Berbalik dari dosa bukan hanya ngomong doang. Tapi ada tindakan berbalik dan bergantung kepadanya. Saudara boleh menyetujui kenyataan bahwa sebuah jembatan cukup kuat untuk melintasi sungai. Tetapi saudara bisa jadi belum melangkah di atasnya dan menyerahkan hidup saudara kepadanya. Saudara tahu, tapi seumur hidup saudara tidak berani melangkah. Iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi satu-satunya. Berarti menyerahkan masa depan kekal hidup saudara. Menyerahkan seumur hidup saudara kepadanya secara sempurna. Waktu saudara melakukan hal itu, saudara memperoleh pengampunan Tuhan. Dibebaskan dari hukuman dosa. Dan saudara memiliki hidup yang kekal. Ketika saudara berkata, saya mau beriman kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya, berarti serahkan masa depanmu, saudara. Ketika engkau menghadapi virus corona, tidak ada masa depan apapun. Taulah, hidupmu ada di dalam tangan Tuhan. Manusia tidak sempurna, dia sempurna. Dia dapat menolong kita. Saudara sekalian, ini adalah sebuah tanda undangan. Setelah saudara dengar semua. Tangan Tuhan yang kena paku terbuka untuk saudara dengan saya. Apakah saudara mau bertobat? Saudara sudah sadar pikiran saudara, perasaan saudara semua udah benar. Saudara bertindak, saudara ya, saudara mau bertobat, sudah menerima Dia ke dalam hatimu sebagai Juru Selamat satu-satunya, Juru Selamat pribadi. Dan saudara bilang, saya mau mengikuti Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya di dalam hidup saya. Saudara sekalian, tangan Tuhan itu terbuka. Seolah-olah saudara, di tangan Tuhan itu disediakan sebuah hadiah. Maukah saudara terimanya? Maukah saudara berkata, Tuhan, saya ini orang berdosa. Saya tahu, saya sudah dengar firman Tuhan. Tuhan,
sudah mati di atas kayu salib. Ini adalah hadiah terbesar di dalam hidupku. Saya mau tangan Tuhan itu bawa kepada saudara. Apakah saudara terima ataukah saudara menolak? Saudara cuma cukup tahu, tapi saudara tidak bertindak. Malam hari ini, saudara, kalau saudara ragu-ragu, saudara lewat firman Tuhan hari ini, saudara diteguhkan hanya Yesus, tidak ada yang lain, hanya Yesus. Dan saudara berkata, saya mau membuka hati saya, bukannya pikiran, tapi saya betul mau bertindak, bukannya perasaan, saya mau bertindak dengan tangan iman. Saya mau menerimanya, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Maukah saudara? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur. Kami tahu Tuhan Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus menguasai setiap kami, berbicara kepada kami. Suara manusia boleh berhenti, tapi Roh Kudus terus berbicara kepada kami. Mungkin di antara kami tahu tentang Engkau, pernah dengar tentang Engkau, pernah mengikuti berbagai acara. Di dalam pikiran, perasaan kami tahu, kami nangis, kami keluar air mata, keluar ingus, kami mau bertobat. Tapi hanya berhenti sampai mau. Malam hari ini, izinkan kami Tuhan, kami mau berkata, Tuhan, saya mau membuka kedua tangan saya untuk menerima anugerah yang Tuhan berikan. Saudara, kalau engkau mengatakan demikian, maukah engkau mengangkat kedua tanganmu sebagai sebuah pertanda? Engkau membuka tangan, engkau menerima hadiah yang terbesar, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Bukalah tanganmu, saudara, kedua tanganmu. Engkau arahkan, biar engkau menjadi pertanda. Terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Tuhan, engkau melihat setiap tangan-tangan yang terbuka. Setiap tangan yang menerima engkau satu-satunya. Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Bertahtalah dan kuasailah mereka Tuhan. Biar di dalam hidup mereka sungguh nyata. Kristus itu adalah pusat hidup daripada orang percaya. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, sebelum saya menyerahkan kepada Bapak Sandi, saya mau lanjut dulu sedikit, saudara. Hari ini kita telah menyelesaikan pelajaran ini, saudara, yaitu tentang jalan keselamatan. Ya, saya berharap sudah diberkati. Kita sudah melihat 4 hal, saudara, ya, rancangan Tuhan, masalah manusia, penyelesaian Tuhan, dan tanggapan manusia. Biarlah kita semua punya tanggapan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kalau saudara setuju, saudara, mari kita bersama-sama membacakan ini sebagai ikrar kita. Ya, sebagai ikrar kita, saudara, ya, sudah lihat? Kita baca bersama-sama. 2, 3. Tuhan, saya mengakui bahwa saya berdosa. Kita baca bersama-sama, ya, saudara, ya. 2, 3. Tuhan, saya mengakui bahwa saya berdosa dan harus menanggung hukuman dosa. Saya tidak dapat menyelamatkan diri saya sendiri. Syukur kepada Tuhan yang telah mengaruniakan Kristus untuk menggantikan dan menebus saya. Saya memerlukan dan menerima Yesus sebagai Juru Selamat saya. Sekarang ini saya bertobat dan berbalik dari dosa-dosa dan mau diubahkan untuk mengikuti dan memuliakan-Mu
sebagai Tuhan dalam hidup saya. Amin. Amin. Nah, saudara sekalian, selamat datang dalam keluarga Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saudara mau tepuk tangan? Tepuk tanganlah saudara. Nah, sebelum saya serahkan ke Pak Sandi, seperti tadi saya omong, ini ada satu hal lagi Pak Sandi. Dua pertanyaan yang penting saudara. Ya, ini hutang. Saudara hutang ya. Saudara kalau malam hari ini pertanyaan ini ditanya. Jika saudara meninggal dunia hari ini, malam ini saudara, ya, jikalau, apakah saudara yakin pasti masuk surga? Coba saudara pikir-pikir saudara. Saudara yakin atau mudah-mudahan? Ya, kalau Tuhan berkehendak, ya siapa tahu. Saudara coba pikir. Itu pertanyaan yang pertama. Tadi saya tanya kepada saudara ya. Ingat baik-baik. Nanti saudara yang mau menjawab paling baik. Yang kedua, jikalau saudara sudah meninggal, saudara bertemu dengan Tuhan Yesus di depan pintu sorga, Tuhan tanya, berdasarkan apa saya mengizinkan engkau masuk surgaku? Ya, berdasarkan apa saya izinkan kamu masuk surgaku? Kira-kira apakah jawaban saudara? Oke, sampai di sini saja. Ya, nanti ini ada waktu tanya jawab. Kalau saudara bisa jawab ini, puji Tuhan. Nanti minta Pak Sandi traktir makan. Oh, haleluya. Makan mie kocok ya Pak Philip ya? Ya, amin. Oke. Terima kasih Pak Philip. Terima kasih. Apa yang disampaikan luar biasa buat kami. Ini menjadi sesuatu hal yang menjadi dasar sekali buat setiap kita sama-sama pahami bahwa Tuhan telah menebus setiap kita. Nah, sementara lagi mikir tentang masalah pertanyaannya, saat ini saya mau sampaikan dulu ya pengumuman untuk next event yang akan kita sama-sama lalui di yang akan datang. Itu kita akan ada satu event yang diberi judul sebagai ini nih, servanthood. Wow, servanthood. Bagaimana kita punya sebuah hati yang kehambaan yang luar biasa akan dilayani oleh pendeta Dr. Wigan. Dia salah satu gembala di Life Church ya, Fellowship GSKI, Citygate Fellowship Church di Sydney, dan juga ada yang di Jakarta mengembalakan, dan saya percaya ini juga akan menjadi sebuah hal yang penting buat setiap kita sama-sama ikuti bagaimana kita menjadi seorang hamba yang luar biasa setelah kita sama-sama belajar tentang bagaimana menerima keselamatan. Nah, saat ini kita akan buka forum untuk tanya jawab. Silahkan kita sama-sama pertanyaan. Kalau mungkin pertanyaan bisa diisi juga di chat ya. Saudara, kita fokus saja pertanyaannya. Jangan tanya kepada saya kapan virus corona selesai, ya. Tapi kita fokus saja kepada jalan keselamatan ini. Silakan. Oke, ada yang mau menyampaikan pertanyaan? Ya. Sambil menunggu, kami mengundang kembali untuk pertemuan next event tanggal 16 ya, 16 Juni 2020 jam 9 di rumahnya masing-masing, tapi dalam konteks kita bertemu di Zoom ya, seperti saat ini ya, luar biasa. Oke Pak Philip, mungkin sementara yang lain masih memikirkan apa yang ditanyakan, ada beberapa pertanyaan yang saya mau sama-sama. Oh, ini udah muncul ya? Ada pertanyaan yang sudah masuk?
Wah, ini ada yang bertanya tentang doktrin keselamatan Armenian atau Calvin katanya. Waduh, berat pertanyaannya doktrin. Jadi masalah keselamatan itu dibagi sama dua hal, gimana ya? Saya menyebutnya ini sebagai kubu atau apa? Tapi memang biasanya ini akan polemik di dua area ini. Calvinis itu bicara tentang sekali selamat tetap selamat. Armenian itu bicara tentang keselamatan bisa hilang kalau kita tidak menjaganya. Bagaimana menurut pandangan Pak Philip? Begini, saya merasa ya, saudara, baik itu Calvinis, Armenian, semua biblical. Saya rasa juga apa yang disampaikan itu juga biblical dari firman Tuhan. Jadi, saudara, saya maksudnya begini. Kalau kita nanti masuk di dalam perdebatan Armenian dan Calvinis sampai hari ini itu tidak selesai, ya. Itu tidak menyelamatkan kita ya kalau kita ribut. Tapi saya kepingin berbagi dengan saudara adalah hal kebenaran tentang keselamatan ini. Ya, jadi kalau mau berbicara tentang Armenian Calvinis itu butuh waktu yang panjang untuk diskusi itu. Jadi lebih baik saudara kita fokus kepada firman Tuhan. Maksudnya apa yang tadi kita lihat di dalam Alkitab. Kira-kira kita itu responnya bagaimana? Ya, jadi sangat sederhana. Begini, kenapa saya berkata ini sangat penting ya saudara? Ada orang sampai udah mati, ya, dia ke gereja udah puluhan kali, bukan puluhan mungkin ratusan ribuan kali, ke gereja aktif pelayanan dan lain sebagainya. Dia itu sendiri tidak jelas apakah nanti dia masuk surga Anda. Itulah sebabnya saudara, karena keraguan itu, dia Kristen plus. Sederhana. Contohnya saudara ya. Saya mau sharing kepada saudara. Suatu kali saya pergi ke pelayanan ke rumah duka. Waktu saya mau masuk, di pintu depan itu tertulis, Sionaga dilarang masuk. Saya berdiri di luar, tidak masuk. Karena saya Sionaga. Lalu mereka keluar, keluarga yang berduka. Ayo sini Pak, mari masuk. Enggak. Kenapa? Sionaga. Loh, bagaimana ya gini. Sebenarnya saya Sionaga. Kalian kan bilang Sionaga enggak bisa masuk. Saya Sionaga. Tapi kalau untuk pendeta enggak apa-apa Pak. Sionaga boleh. Saya bilang enggak. Kalau kamu tidak lepas Sionaga, saya tidak masuk. Kenapa Pak? Ya kita udah percaya Yesus, kenapa kita ada Sionaga? Saudara, banyak orang sudah percaya Yesus pelayanan, sebut dia menjadi majelis, apa saudara, tetap lihat tanggal. Suatu kali, ini semua pengalaman saya saudara. Ke rumah duka, ini semua cerita tentang duka dulu. Saya lihat di bawah peti jenazah itu ada sebuah mangkok, ada sumbu nyala. Saya datang, saya ambil mangkok itu, saya tiup, push, saya taruh kembali. Keluarganya semua pada tanya, siapa matiin? Saya bilang, saya. Mereka sungkan. Kenapa Pak Pendeta dimatiin? Saya tanya mereka, kenapa dinyalain? Supaya popo saya ada jalan, ada terang. Saya bilang, saya beritahu kamu ya. Kalau kamu mau sungguh terang, pakai lampu Philips. Terus terang terus. Apaan kamu pakai lilin, ditiup aja mati. Saya beritahu kamu, Yesus itu terang dunia. Masa pakai lilin? Masa pakai lampu? Yesus itu terang dunia. Percaya kepada Yesus, tidak ada itu lilin-lilingan. Tidak ada. Saudara percaya kepada Yesus itu akan kelihatan dari sikap kita. Saudara, sikap kita di dalam kehidupan kita. Satu lagi saudara.
Saya datang ke rumah duka, jenazah udah di dalam peti. Sebelum tutup peti, saya melihat di tangan almarhumah seorang ibu tua ada Alkitab. Saya datang, saya angkat tangannya, saya ambil Alkitabnya keluar. Sama, anak-anak ribut. Mana Alkitabnya Popo? Mana Alkitabnya Popo? Ini. Mau apa? Kenapa diambil, Pak? Ya, kenapa kalian taruh? Supaya Popo bisa baca Alkitab. Saya bilang, saya beritahu kamu ya. Popomu aja selama hidup udah baca Alkitab. Udah mati kapan mau baca. Lagi pula di surga tidak ada perlu baca Alkitab. Sekarang kamu kubur. Kamu taruh lampu enggak? Ini tidak pernah di dalam kegelapan mana dia bisa lihat lampu. Kita seringkali percaya Yesus. Saudara, kita sebut kita percaya Yesus, tapi plus kita percaya kepada hal-hal yang tidak benar. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, saudara, tidak perlu mau lilin, mau lampu, mau Alkitab, mau apa, tidak perlu lagi. Nah, di dalam pernikahan, di dalam kedukaan, di dalam apa saja, itu akan terlihat apakah kita ini sungguh orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus atau orang Kristen separuh. Ya, jadi itu yang paling pertama, saudara ya. Jikalau kita hari ini meninggal, apakah saudara yakin saudara pasti masuk surga? Seringkali ada hal-hal yang membuat kita tidak yakin. Masuk enggak ya? Masuk enggak ya? Itu kemarin Popo waktu meninggal, itu Alkitabnya diambil pendeta. Kurang ajar itu pendeta. Popo saya itu tidak baca Alkitab. Saudara, keyakinan, kepercayaan kita kepada Yesus membuat kita itu sadar sehingga orang mau katakan apapun, kita punya keyakinan yang kokoh berdasarkan Alkitab. Nah, itu ya yang pertama. Jadi kalau saudara pertanyaan, silakan saudara. Ya. Ini ada lagi pertanyaan yang masuk nih Pak Philip. Ya. Ada beberapa nih ya. Oke, mungkin bisa ditampilkan slide-nya untuk pertanyaan berikut. Gimana? Ya, ini ada pertanyaan. Bisa dimunculkan pertanyaannya di slide. Wah, kelihatannya si pertanyaan ini lagi mencari jalan keselamatan kayaknya ya. Oke. Mungkin ini pertanyaan klasik sebenarnya Pak Philip ya. Saya pertanyaan udah masuk nih. Gimana cara kita mengerjakan keselamatan kita? Gimana Pak Philip nih? Cara mengerjakan keselamatan kita. Nah, sederhana ya saudara ya. Jadi mengerjakan keselamatan bukan dari mulut, tapi mengerjakan keselamatan itu kelihatan. Ya, jadi saudara kita melihat di dalam Alkitab contoh-contoh orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus, Sakeus, begitu dia berjumpa dengan Yesus, cara pandangnya itu berubah. Yang bukan miliknya, dia kembalikan, yang orang yang dia tipu, dia kembalikan 4 kali lipat, sesuai dengan Taurat, dan kepada dia masih harta yang ada, dia bagi. Jadi keselamatan kita itu bukan lewat perbuatan kita. Tapi karena kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidup kita itu berubah. Sekali lagi ya, kita berbuat baik bukan untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi karena keselamatan itu sudah kita peroleh, kita sudah menjadi anak Tuhan, kita buktikan dari perbuatan kita. Oke? Ya.
Jadi memang itu harus tergambar dengan perubahan hidupnya gitu ya Pak Philip ya. Iya, Nah, bagaimana Pak Philip begini, misalnya contoh ada seorang yang dulunya penjinah misalnya ya, iya, penjinah, dia bertobat tidak berjinah lagi tuh. Tapi dalam perjalanan kekristenannya, ternyata masih ada satu momen dia akhirnya balik lagi ke perbuatan dosa yang lama. Apakah itu berarti kehilangan jaminan keselamatannya atau bagaimana Pak Philip? bagus. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Saudara, eh, kalau kita lihat di dalam nas Alkitab, kita tahu saudara, kita itu milik Yesus. Nah, apa perbedaannya? Kalau dulu kita berbuat dosa itu kita bangga. Kali ini kita tetap bisa berbuat dosa. Tapi kita selalu berbuat dosa, ada rasa bersalah, minta ampun daripada Tuhan. Kita mohon ampun, kita sadar saya ini orang berdosa, minta ampun. Dan kita itu bukan menikmatinya, tapi ada rasa berdosa, ada rasa bersalah. Minta ampun kepada Tuhan. Itu yang paling penting. Jadi bukan berarti kalau dulu kita menikmati, tapi sekarang kita rasa saya tidak layak. Saya tidak mau lagi minta ampun. Berarti itu ditandai dengan ini ya, ada nurani yang mulai hidup gitu ya Pak Philip. Betul. Ya? Bahwa perbuatan dosanya mungkin sama seperti yang dulu dilakukan, namun ada suara nurani yang berbicara lebih kuat di saat kita telah menerima jaminan keselamatan itu ya. Iya, mungkin lebih tepatnya Roh Kudus berbicara ya? Menegur kita ya. Nah, berarti itu satu gambaran bahwa ketika ada satu perasaan tidak enak, perasaan tidak nyaman ketika kita berbuat dosa, itu digambarkan sebagai suara Roh Kudus yang sudah tinggal di dalam kita ya? Iya. Oke. Ya. Nah, mungkin ada lagi pertanyaan berikut yang bisa ditampilkan di sini. Yang kedua, ada ditulis di Alkitab kalau nama kita bisa dicoret dari kitab kehidupan. Itu maksudnya apa ya? Gini, Kak, sebenarnya gini, nama kita itu dicoret ya, atau dengan kata lain tidak diakui lah kira-kira, karena kita memang tidak pernah buka hati terima Tuhan Yesus. Jadi kita ikut Tuhan hanya di dalam pengetahuan kita tahu, hati kita tahu, tapi kita tidak pernah ambil keputusan. Ya, jadi ya udah, pokoknya kita lihat saja lah ya, banyak orang dia belajar, itulah banyak sekarang mereka yang jadi pendeta tidak tahu berapa hari, lalu sekarang mereka pindah agama, mereka mengakui diri, mereka sekolah Alkitab, sudah dapat magister apa. Bagaimana mereka belum sungguh-sungguh mengalami Kristus, tidak tahu mereka dari sekolah Alkitab mana, tidak tahu bagaimana mereka mengimpartasinya dalam hidup mereka. Sekarang mereka berkata, saya sudah baca Alkitab, saya sudah sekolah Alkitab, begini. Itu tanda dia belum sekolah. Kalau dia sekolah sungguh-sungguh, dia tahu kebenaran, dia tidak akan demikian. Oke. Pak Philip, bisa nggak diartikan begini? Kalau seorang yang pada perjalanan kehidupannya menyangkal Yesus, mungkin saja dia memang tidak pernah menerima Yesus juga. Bisa begitu nggak Pak Philip? Bisa. Jadi karena memang keselamatan yang diberikan, dikaruniakan Yesus itu menjadi sesuatu yang absolut dalam kehidupan manusia gitu ya. Kalau sampai akhirnya kayak tadi ada cerita, saya ngaku udah sekolah Alkitab, akhirnya berbalik malah justru menyangkal dan menolak kebenaran itu, bisa saja memang orang yang bersangkutan belum pernah mengecap kasih karunia yang Tuhan kasih itu. Bisa jadi seperti itu nggak Pak Philip? Bisa. Dia tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Oke. Ya. Nah, gini Pak Philip, kalau seandainya kita melihat dengan sepak terjang yang saat-saat ini ada mungkin nggak ada orang yang mengaku dirinya Kristen, justru dia juga belum dapat kepastian tentang jaminan keselamatan itu? Sangat banyak. Sangat banyak. Bagaimana kita tahu banyak orang yang mengaku dirinya Kristen ke gereja, ikut doa, ikut apa, ikut retret, ikut apa.
Tapi mereka masih ada berhalanya. Misalnya harus begini, kalau anak menikah harus begitu. Kalau ada kedukaan harus begitu. Jadi mereka dikuasai oleh pikiran-pikiran yang tidak seturut dengan firman Tuhan. Ya. Ke gereja, mereka bisa majelis gereja, tapi mereka menggabungkan antara kebiasaan mereka tempo dulu dengan firman Tuhan. Padahal kalau kita sungguh-sungguh percaya Yesus, kita adalah ciptaan baru. Yang lama, cara berpikir lama, sikap yang lama, yang tidak benar udah berlalu. Jadi memang itu digambarkan kalau memang orang itu tidak mengalami perubahan dalam kehidupannya, tidak punya sikap yang baru dalam kehidupannya, dia ada cara berpikirnya, cara dia merasakan, cara dia bertindak, memang itu menjadi sebuah indikasi bahwa di dalam diri dia belum mengalami bahwa kasih karunia itu turun atasnya gitu. Betul. Kita ambil contoh ya. Dulu penginjilan paling hebat kepada orang Toraja, orang Ambon, orang Batak. Tapi kalau kita lihat hari ini, ya orang Batak, orang Ambon, orang Toraja, apa yang paling hebat? Mereka Kristen, tapi mereka masih percaya kepada kebiasaan yang lama. Hidup yang lama. Nenek moyang. Saya lahir di Makassar. Kalau ya, itu dari Makassar ke Toraja sekitar 8 jam. Saya udah berapa kali ke Toraja. Kalau saudara lihat di sana di Toraja, mereka Kristen, betul Kristen. Tapi Kristen sekaligus mereka adat istiadat tempo dulu itu dikawinkan. Jadi tidak sesungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus. Tapi mereka juga percaya kepada adat istiadat mereka. Sehingga kita tidak dapat sungguh-sungguh melihat mereka itu benar-benar diselamatkan atau enggak. Karena belum tentu mereka menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Ya, iya. Jadi masih ada sesuatu, ada ilah lain di dalam hati dan pikirannya ya. Iya. Ya. Dan di dalam perbuatannya. Ya. Nah, begini, kalau seandainya ada ayat yang mengatakan tentang mendukakan Roh Kudus itu gimana tuh Pak Philip? Nah, ini maksudnya betul. Seperti apa tuh? Ini loh ya. Setiap kita itu Roh Kudus berbicara kepada kita. Siapapun kita pernah berbuat salah, itu Roh Kudus mengingatkan kita. Hati-hati, hati-hati. Saya selalu mengambil contoh, itu Roh Kudus berkarya itu seperti per di ballpoint. Ya, dia butuh ruang untuk dapat ditekan atas bawah. Tapi kalau per itu ditekan sampai satu tahap, per itu tidak bisa bergerak lagi. Nah, seringkali kita kalau tidak sadar, kita juga tidak memberi ruang kepada Roh Kudus. Contoh, kita itu melakukan hal yang tidak benar. Contohlah anak sekolah. Anak sekolah yang pertama sekolah itu kalau nyontek, ada rasa tidak enak. Rasa bersalah. Tapi lama-lama, dia udah, enggak apa-apa, teman saya juga gitu kok. Siapa juga gitu. Pelan-pelan dia nyontek, tidak ada rasa bersalah. Nah, kita juga demikian. Seringkali kita berbuat dosa, kita tipu orang, kita berzina. Kali pertama rasa berdosa. Nggak enak, dia juga kok. Itu juga kok. Lama-kelamaan kita menjadi baal. Nggak rasa kita ambil istri orang, ambil suami orang juga nggak rasa apa-apa. Karena apa? Tidak ada lagi tempat untuk Roh Kudus itu bekerja. Kita tidak memberi ruang. Ya, karena kita diingatkan, kita keraskan hati. Tidak apa-apa. Itu pendetanya juga gitu kok, korupsi. Saya juga tidak apa-apa.
Itu kok majelisnya juga perkosa istri orang, tidak apa-apa. Nah, karena kita membenarkan diri, kita mengeraskan Roh Kudus yang berbicara, menggerakkan kita, lama-lama padamlah. Dan ketika kita padam, tidak ada lagi bisa apa-apa. Tidak ada ruang lagi untuk Roh Kudus bekerja. Nah, jika kasusnya seperti itu, misalnya kita berhubungan dengan dua pertanyaan awal tadi, misalnya seorang yang udah mengalami Tuhan, mengalami pertobatan, sampai dalam satu titik dia mengalami perbuatan seperti demikian lagi, dosa yang pernah dilakukan seperti yang dia lakukan sebelum berjumpa dengan Kristus, dan pada masa itu dia belum mengakui dosanya, lalu meninggal nih. Yakin nggak keselamatan itu masih jadi bagiannya? Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Seringkali orang tanya. Jadi begini, kalau waktu dia melakukan dosa itu bukan dengan sikap, tanda petik ya, Tuhan mah tahu, enggak apa-apa kok, saya tidak apa-apa ini. Itu dia diragukan kekristenannya. Tapi waktu dia berdosa, misalnya dia ada rasa enggak enak gitu ya. Tapi keinginan besar untuk melakukan, tapi dia ada rasa, ini enggak benar, saya itu enggak benar ini. Tiba-tiba ketabrak mobil mati. Itu dua hal. Yang pertama urusannya dengan Tuhan. Yang kedua, saya bisa rasa ini orang ini ada penyesalan gitu. Karena keselamatan itu bukan naik turun. Bukan tiba-tiba ada, tiba-tiba hilang. Kalau saya baik, dia ada. Saya tidak baik, dia hilang. Oke, menarik ya. Jadi memang keselamatan itu bukan seperti yang muncul tenggelam gitu ya. Ketika Yesus sekali berkorban, darahnya sudah tercurah bagi seseorang untuk menebus setiap dosa-dosanya, maka dengan kata lain, pengorbanan Yesus di dalam diri seseorang itu tidak mudah dibatalkan. Ya, gitu ya. Even itu dalam keadaan dosa yang kita bukan berarti itu juga menjadi sebuah kesempatan kita berbuat dosa. Ya. Tetapi apa yang menjadi konsekuensinya adalah ada hati nurani yang tercemar dengan perbuatan yang seperti itu. Iya, betul. Ya. Kalau dengan statement ini, Pak Philip, yang Paulus bilang, aku ingin melakukan hal yang baik, tapi malah yang jahat yang kuperbuat, itu gimana tuh? Betul, itu menggambarkan sebenarnya kemanusiaan kita. Ya, jadi Paulus mengakui secara jelas, secara kemanusiaan. Seringkali kita mau berbuat ini, tapi yang tidak baik yang kita lakukan, saya menyadari juga. Saya rasa bukan hanya Paulus, tetapi karena manusia keberdosaan kita, seringkali kita punya keinginan yang bertentangan. Jadi iblis juga tidak mau melepaskan kita. Itulah sebabnya mengapa kita perlu ada doa, mengapa kita perlu ada tim, mengapa kita perlu ada teman, ada komunitas yang mengingatkan kita. Janganlah, itu tidak bagus. Jangan, ini begini. Jadi ada orang yang membimbing kita, mengingatkan kita, menopang kita. Oke. Ya, menarik. Berarti memang kita percaya bahwa di dalam tubuh kita sebagai manusia ada satu hukum yang terus berjuang untuk akhirnya menarik kita dalam dosa. Tapi kita sadar betul bahwa ketika kita menerima keselamatan, bahwa ada kekuatan untuk melawan setiap kecenderungan dosa itu di dalam diri kita. Gitu ya. Kasih karunia Kristus itu tidak dengan segampang itu dibatalkan gitu ya. Ya. Oke, menarik. Nah, mengenai ini yang di dalam kitab Ibrani ini, Pak Philip, saya coba ini melihat-lihat tentang ayat di kitab Ibrani 10 ayat 26 berkata begini. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ibrani 10 ayat 26 itu menggambarkan tentang bagaimana kita yang sudah tahu kebenaran,
tapi dengan sengaja berbuat dosa. Bagaimana dengan korban yang Yesus lakukan untuk menebus dosa manusia? Bagus ya. Ini sangat bagus di kitab Ibrani berbicara tentang hal ini. Jadi sebenarnya ini mengingatkan kita bagaimana kita ini kalau kita sadar kita adalah orang percaya, kita adalah anak Tuhan, benar-benar Kristus ada diam di dalam hati kita, kita masih bisa berbuat dosa. Pasti, karena kita masih hidup di dalam dunia ini. Tapi, itulah sebabnya mengapa kita perlu berdoa minta ampun. Contoh, ya, kita mau tidur, kita bangun tidur. Kenapa di gereja sebelum mulai ibadah, selalu ada doa pengampunan dosa. Ya itu adalah cara mengingatkan kita, saya ini orang berdosa. Kenapa sebelum kita terima perjamuan kudus, kita ngaku dosa dulu. Menunjukkan kita ini tidak sombong. Kita ngaku, saya ini orang berdosa. Tuhan ampuni saya tidak keraskan hati. Saya ini berbuat dosa, ampuni saya. Supaya saya makan perjamuan kudus ini, tidak menjadi kutuk, tapi menjadi berkat. Jadi makanya itu kita menyadari kita adalah orang berdosa karena keberdosaan kita. Akibat daripada kita jatuh dalam dosa, kita tidak lagi dibelenggu oleh dosa. Kita bisa jatuh dalam dosa, tapi tidak dibelenggu dalam dosa. Ini dua hal yang berbeda. Dulu kita dibelenggu oleh dosa. Sekarang kita jatuh. Kalau kita jatuh, kita sadar, kita berdiri. Tapi dulu kita jatuh, kita menikmatinya. Tapi sekarang kita waktu jatuh cepat berdiri. Salah. Saya tidak benar. Kesadaran untuk berubah, kesadaran untuk bertobat, kesadaran untuk memperbaiki itu menjadi sebuah gambaran bahwa kasih karunia Tuhan ada di dalam diri kita. Ya. Ada satu kisah yang menarik begini bahwa ini ilustrasi bahwa begini ceritanya tentang kenapa sih neraka disiapkan untuk orang berdosa? Karena orang berdosa nggak tahan juga di sorga gitu. Dia akan tersiksa dengan terang yang Tuhan. Jadi memang pada prinsipnya kasih karunia Tuhan itu tuh sebenarnya akan membuat kita tidak nyaman dengan dosa. Ya. Kasih karunia itu Tuhan itu akan membuat kita tidak merasa bisa terus berkelanjutan menikmati dosa karena akhirnya ada sesuatu yang bertentangan di hati kita ya, bahwa ketika dosa itu terus kita buat, bahwa justru hukum yang Tuhan taruh di hati kita itulah yang membuat kita merasa tidak nyaman dengan apa yang terus kita perbuat itu ya. Betul. Oke. Menarik bahwa setiap kita perlu sadar bahwa Yesus sudah mati menebus dosa kita, bukan berarti kita mudah tertuduh, kita mudah terbelenggu dengan sebuah pemikiran, dengan sebuah intimidasi yang iblis buat di dalam pikiran kita bahwa kamu sudah tidak layak lagi, kamu tidak berhak lagi menerima kasih keselamatan dari Tuhan, kamu tidak layak lagi masuk surga segala macam dengan segala macam tuduhan-tuduhan itu, berarti itu sudah tidak lagi mengintimidasi kita. Ya. Karena kita sadar bahwa keselamatan kita adalah datang dari Tuhan. Pengorbanan Yesuslah yang menyebabkan kita menerima keselamatan. Gitu Amin. Ya. Dengan kata lain, status kita waktu itu adalah anak. Ya. Ya, anak senakal apapun dia ngaku, dia balik pasti orang tua terima. Karena statusnya udah berubah dari orang berdosa sekarang menjadi anak. Betul. Ya. Senakal-nakalnya anak kita tetap sayang sama anak kita. Iya, betul. Kita terlalu punya hati untuk mengampuni ya. Iya. Oke, Pak Sandi, ada lagi pertanyaan ya? Ada pertanyaan yang masuk lagi? Ya. Ada yang pernah ini ada sekarang banyak dibilang orang bahwa
kita sudah masuk fase akhir zaman menurut Pak Philip gimana? Wah, saya pikir memang ini tidak dibahas di dalam konteks ini ya, karena ini akhir zaman bukan pembahasan kita sekarang, karena ini bicara tentang masalah keselamatan, tentang keselamatan. Nanti mungkin itu akan ada sesinya membahas tentang akhir zaman ya. Terus ada yang pernah bertanya kepada saya tentang keselamatan, kalau kita sudah terima Yesus sebagai juru selamat, lalu kita tidak melakukan apa-apa karena keselamatan bukan berdasarkan perbuatan kita, apakah kita tetap akan diselamatkan? Ini sebenarnya tadi sudah sempat dibahas ya Pak Philip ya, bahwa keselamatan kita itu harus terekspresikan dengan perbuatan kita. Orang yang tidak mengalami perubahan seperti Zakius yang tadinya sebagai pemungut cukai, akhirnya karena perjumpaannya dengan Yesus membuat dia berbalik, yaitu sebagai tanda bahwa dia menerima keselamatan. Sama dengan Paulus yang yang sebelumnya sebagai penganiaya orang percaya, tapi akhirnya dia menjadi hamba kebenaran, itu sebuah gambaran bahwa dia telah menerima keselamatan itu. Amin. Jadi kalau orang ngaku diri udah menerima keselamatan, kasih karunia, tapi perbuatannya masih seperti yang lama, dipertanyakan juga apakah dia memang sudah bertobat atau belum, atau Yesus sudah masuk atau belum di dalam hatinya ya. Amin. Oke. Luar biasa menarik. Sebenarnya ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang kalau dikupas lagi tentang keselamatan ini menjadi hal yang memperkaya kita. Yang pasti kita perlu yakin bahwa pengorbanan yang Yesus lakukan buat setiap itu begitu mahal buat setiap kita. Jadi tidak semurah itulah, tidak semurah yang dibayangkan bahwa pengorbanan yang mahal itu bisa dibatalkan. Percaya bahwa Yesus sudah berkorban sangat luar biasa. Saya sempat berpikir begini, bagaimana dengan orang yang masih dalam jatuh dalam dosa? Apakah saat itu juga keselamatan hilang? Saya merasa dapat impresi dalam hati saya. Kalau semudah itu kasih karunia dibatalkan, buat apa Yesus mati di kayu salib? Saya percaya bahwa pengorbanan Yesus di kayu salib itu menjadi sebuah harga yang sangat mahal, yang tidak mungkin dengan semudah dan sesederhana bisa dibatalkan. Namun dalam satu sisi kita percaya, orang yang mengalami kasih karunia Kristus itu tentu akan memiliki kehidupan yang berpadanan dengan kasih yang Tuhan Yesus terima. Karena saya yakin begini, kalau saya mengasihi seseorang, tentu saya akan melakukan yang terbaik buat orang yang saya kasih. Kalau kita ngaku sayang sama Yesus, kalau kita ngaku mengasihi Yesus, tentu kita akan berbuat seperti yang Yesus suka, bukan mendukakan hati Yesus. Itu tanda bahwa kita mengasihi Yesus. Kalau kita mengakui bahwa kita mencintai Yesus, tapi tidak berbuat sesuatu untuk menyukakan hatinya, ya tentu kita dipertanyakan sejauh apa kita mengasihi Yesus. Amin. Kalau Yesus mengasihi kita, sudah tidak perlu diragukan lagi. Tapi bagaimana kita mengasihi Yesus, itu yang harus kita jawab. Pertanyaannya ada di dalam diri kita, sejauh mana kita mengasihi Yesus. Pengorbanan Yesus untuk menyelamatkan kita telah membuktikan bahwa betapa besar kasih Allah akan dunia ini. Ya. Yes. Oke. Terima kasih Pak Philip. Mungkin ada hal yang lain mau disampaikan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita malam hari ini? Saya masih ada satu hutang yang saya mau ngomong. Oke. Kalau tadi yang pertama itu, jikalau kita hari ini meninggal dunia, apakah kita yakin? Ya. Saya tidak tahu saudara yakin, enggak? Semoga yakin. Sekarang pertanyaan yang kedua ini yang paling penting. Ketika kita udah sampai surga nih, Tuhan tanya, berdasarkan apa aku mengizinkan engkau masuk surgaku? Ini dua pertanyaan yang paling penting. Selalu saya tanya tiap orang. Setelah orang berkata, ya karena saya percaya Yesus, saya menjadi majelis, saya jadi apa? Pertanyaannya, apakah itu cukup? Apakah itu cukup? Nah, seringkali orang bilang, ya kan saya juga pelayanan, saya kasih persembahan, saya di gereja jadi singer, menjadi pemain musik, jadi ini, jadi itu. Nah, saudara, harus ingat baik-baik. Keselamatan itu bukan karena percaya Yesus plus perbuatan baik.
kita berbuat amal, kita kasih perpuluhan, kita pelayanan, dan lain sebagainya. Tidak. Kalau Yesus tanya kita, apakah percaya Yesus saja cukup masuk surga? Ya, titik. Karena hanya keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Lalu bagaimana dengan persembahan perpuluhan, kita pelayanan, apa? Itu adalah ucapan syukur. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita, kita berikan persembahan, kita terlibat pelayanan, kita menolong orang yang tidak mampu, kita terlibat di dalam mencari jiwa baru, itu sebagai ungkapan syukur kita. Jadi ini dua hal yang sangat berbeda. Itulah sebabnya kita dengan saudara sepupu berbeda. Mereka beribadah untuk mendapatkan pahala, semoga diterima. Tapi kita yang udah terima sebagai ucapan syukur. Ya, saya harap saudara ini dua pertanyaan ingat baik-baik. Apakah yakin kalau malam ini mati masuk surga? Kalau kita sungguh-sungguh terima Tuhan Yesus, yakin. Kedua, berdasarkan apa? Karena saya percaya Yesus. Apakah itu cukup? Cukup. Karena masuk surga itu bukan karena perbuatan baik. Tapi karena saya percaya Yesus. Perbuatan baik itu adalah ucapan syukur saya. Itu saja. Terima kasih. Wow, terima kasih Pak Philip buat apa yang telah disampaikannya. Saya yakin dua pertanyaan ini tidak lagi menjadi sebuah keraguan di dalam diri kita. Kalau kita meninggal nanti, saat ini atau besok atau kapanpun, apakah kita sudah punya kepastian keselamatan? Kita sama-sama yakin bahwa Yesus telah menyelamatkan kita. Kalau kita mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati kita bahwa Yesus sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kita, pada saat itu juga kita punya hak untuk mengalami keselamatan yang dari Tuhan. Amin. Kedua, apa alasannya untuk kita yang membuat kita punya alasan untuk bisa masuk surga? Percaya bahwa kita masuk surga karena perbuatan Yesus, bukan karena perbuatan kita. Kalau kita mau berbuat baik, itu sebagai ucapan syukur kita, bukan sebagai syarat untuk masuk surga. Karena perbuatan baik kita seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Perbuatan Yesuslah yang melayakkan kita. Oke, saya percaya firman Tuhan malam hari ini akan membuat kita punya sebuah keyakinan dasar iman yang kokoh. Sehingga kita tidak lagi mudah tertuduh oleh segala macam tipu daya iblis, intimidasi iblis, yang seolah-olah mulai mempertanyakan dan meragukan karya keselamatan Yesus bagi setiap kita. Amin. Setiap kita punya jaminan keselamatan itu, kerjakanlah itu sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Pak Philip, kita akan sama-sama satukan hati kita untuk berdoa malam hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk apa yang boleh kami dengar, firman Tuhan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami berubah, kami mengalami kemenangan, kami mengalami keselamatan Tuhan, itu karena karya-Mu di dalam kami. Ya. Kami yakin dan percaya Tuhan, sejak saat ini Tuhan, tidak ada lagi yang berhak meragukan keselamatan kami di dalam Engkau. Ya. Karena karya-Mu itu nyata di dalam kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, untuk kami bisa mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang berkenan di hati-Mu Tuhan. Untuk menyukakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat kesempatan malam hari ini. Kiranya Engkau memberkati Tuhan, hamba-Mu Pak Philip Andrew Tuhan, atas setiap apa yang telah dikerjakannya. Kami percaya Tuhan, Engkau terus memperhitungkannya Tuhan. Sebagai sebuah karya yang telah Tuhan kerjakan dalam hidupnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Pak Philip akan terus Kau pakai untuk menjadi berkat buat banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Pak Philip, thank you Pak Philip. Thank you. Terima kasih Pak Philip. Thank you semua. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah sempat hadir, biar kita sama-sama diberkati kembali di dalam next event. Pak Philip, jangan bosan-bosan melengkapi kami, Pak Philip. Makasih, biar kita terus bertumbuh bareng-bareng, Pak Philip ya. Ya, amin. Tuhan berkati. Tuhan berkati. God bless ya. Sampai ketemu di next event. Ya.